belajar menjadi pribadi penuh sinar, dengan karakter yang kuat dan jujur. Mimpi besar kami siap melaju. Inovasi adalah kunci kita, berusaha tanpa pernah lelah. Dengan guru yang penuh cinta, kami siap menghadapi dunia. SDN Engkau Bisa, berkarakter inovasi, santun agamis. Dengan semangat yang membara, kami jadi bintang di angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Aryas Waraji, SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan P3 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 4 pada bab 4 dengan materi menyambut usia balik. Praktek mengajar ini untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan P3 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, kuat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita setiap hari harus pandai-pandai bersyukur. Oke, siap? Siap. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran kita, yaitu PAI. Bagaimana perasaan kalian? Oke, sesuai dengan kesepakatan kita, sebelum kegiatan pembelajaran kita melaksanakan doa, terus dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal surat-surat juz amma. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
pembiasaan kita pagi hari ini. Selanjutnya semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri. Dicek kerapian pakaiannya, dicek kebersihan tempat belajarnya, dan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Sudah siap? Oke, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya Bapak akan bacakan absen. Mbak Ainun, Mbak Sasa, Mbak Una, baik anak-anak kelas 4. Bapak mau tanya terkait tentang pembelajaran kita yang lalu atau minggu lalu. Ada yang masih ingat apa? Ada yang kita minggu lalu? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Luar biasa, masih ingat. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Selanjutnya, di sini Bapak punya video. Nah, diperhatikan ya. Bagaimana? Videonya menarik? Nah, baik, coba Bapak mau tanya apa yang kalian tangkap dari video tadi. Oke, ya, Mas Elo? Ada anak perempuan yang sakit perut dan nangis. Nangis ya, sakit perut dan nangis. Oke, siapa lagi yang bisa? Mas Besti? Ada anak perempuan yang mengeluarkan darah di kasur. Mengeluarkan darah di kasur. Betul ya. Siapa lagi ya? Ada anak yang sedang mengalami menstruasi. Ya, betul. Ada anak yang mengalami menstruasi. Oke, bagus. Tentu semuanya akan mengalami perubahan-perubahan setiap tahapnya. Untuk perempuan akan mengalami menstruasi tentunya. Laki-laki akan mengalami apa? Tumbuh kumis, badannya menjadi kekar, suaranya akan berubah. Dari sini kita akan tahu pembahasan kita, yaitu ya, usia balik. Betul apa? Betul, menyambut usia balik. Ya anak-anak, pada bab 4 kita yaitu menyambut usia balik yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian usia balik dengan benar. Dan 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda usia balik menurut hukum Islam dengan benar. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan benar. Dan 4. Peserta didik mampu mengidentifikasi kewajiban-kewajiban seorang anak yang telah sampai usia balik dengan benar. Sekarang untuk mengetahui tingkat kemampuan pengetahuan awal kalian, nanti saya kasih lembaran soal dikerjakan sesuai dengan kalian ketahui. Ya, ini saya bacakan. Dikerjakan apa yang kalian ketahui. Ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan pengetahuan awal kalian. Apa yang membuat kamu merasa senang? 2. Apa yang kamu ketahui tentang balik? 3. Apa tanda balik bagi anak perempuan? Oke, semuanya sudah selesai? Lingkungan. Untuk langkah awal, Bapak akan menerangkan sedikit terkait menyambut usia balik dengan menggunakan PowerPoint. Kalian simak dan perhatikan. Balik diambil dari bahasa Arab yaitu sampai, yaitu sudah sampai pada usia dewasa. Balik dalam ilmu fikih adalah batasan, di sini ada batasan tadi, batasan awal seseorang mulai wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim.
Ketika balik, seorang sudah dihitung amal perbuatannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Apabila meninggalkan kewajiban itu, maka sudah mendapatkan dosa. Dan kalau melaksanakan, akan mendapatkan pahala. Ya. Ini tadi materi dari PowerPoint. Dan sekarang untuk menambah pengetahuan kalian, materi kalian, Bapak akan memutar video pembelajaran terkait menyambut usia balik. Jadi videonya perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Solih, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 dan 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Oke, selanjutnya adalah kita nanti akan menjadi 3 kelompok. Kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 nanti mengidentifikasi atau mencari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Dan kelompok 2 nanti mencari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan terakhir kelompok 3 mencari kewajiban setelah memasuki usia balik. Semua paham? Di sini saya punya kertas untuk memilih kelompok. Nanti saya bagi satu persatu, dilihat warna apa. Kelompok 1 akan yang mendapat warna merah adalah kelompok 1, yang warna kuning kelompok 2, dan yang biru kelompok 3. Ya, semua sudah mendapatkan? Sudah. Sekarang buka, kalian mendapat warna apa? Kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, saya persilahkan berkumpul dengan tertib. Kelompok 1 akan warnanya merah. Kelompok 2 kuning, dan kelompok 3 biru. Semua sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Masih semangat? Semangat. Tepuk tunggal. Kurang keras. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk sekali. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau tidak suka tepuk tangan. Oke, siap. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau tidak suka bilang hore. Oke, siap. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati dan inginnya begitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Di sini Bapak punya kertas. Nanti kalian tulis di sini sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk tambahan materi, Bapak kasih beberapa materi dari internet. Di kertas itu kalian pertama
yaitu menulis kelompok berapa. Dilanjutkan nama kelompok kalian, namanya siapa. Terus mencari jawaban terkait tema yang kalian unggah tadi. Yaitu apa? Tema tadi apa? Temanya apa? Kewajiban seorang muslim menginjak usia balik ya. Paham belum ya? Paham ya? Oke. Nanti kalian tulis bisa ditulis dengan konsep atau bahkan peta konsep gitu ya. Peta konsep terus bahkan bisa. Siap? Dikerjakan dengan kelompoknya. Ini yang besar loh. Biar nanti di depan bisa. Jadi bisa. Semuanya sudah selesai? Sudah. Satu sudah. Nomor 2? Sudah. Nomor 3 sudah? Baik, semuanya sudah selesai. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya itu, hasil diskusinya. Siap? Ya. Saya tunjuk dari kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tanda-tanda usia balik menurut Gunung Fikih. Yang pertama akan dibacakan oleh Bapak. Keluarnya air mani secara alami saat tidur yang merupakan tanda-tanda kedewasaan atau balik. Darah alami yang keluar dari rahim wanita yang telah balik secara sehat tanpa sebab tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Saya. Oke. Apa bedanya najis dan hadas? Oke, apa bedanya najis dan hadas? Kedua? Apa itu itikaf? Apa? Itu itikaf. Oke, apa itu itikaf? Siap? Najis merupakan kotoran yang terlihat, sedangkan hadas merupakan kotoran yang tidak suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Saya setiap bulan. 2. Kulit semakin halus. 3. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan kerja. 4. Pinggul dan dada mulai membesar. 5. Pertumbuhan badan bertambah cepat. 6. Gerak lebih agresif. 6. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, siapa yang bertanya? Ya, hasil. Apa itu jagung? Oke, apa itu jakun? Apa itu jakun? Ada yang bertanya lagi? Saya. Ya. Apa perubahan mental itu? Oke, apa perubahan mental? 1. Apa itu jakun? Apa itu perubahan mental? Baik, jadi jawab. Jagung adalah tonjolan tulang di bagian depan leher. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kewajiban seseorang menginjak usia balik yang akan dibacakan oleh Iva. Kewajiban seorang muslim yang menginjak usia balik diantaranya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, menutup aurat, zakat, melaksanakan akan syarat disebut mukallaf. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang ada yang bertanya? Saya. Oke, satu. Bagaimana hukumnya kita dulu saat tidak sholat? Bagaimana hukumnya kita tidak sholat ketika masih kecil ya? Oke, yang kedua. Apa saja aurat seseorang itu? Apa saja Aurat aurat seseorang itu? Kelompok 3, saya jawab. Oke, silahkan jawab. Tidak berdosa karena belum usia balik. Aurat laki-laki dari lutut sampai ke pusat. Aurat
untuk mengetahui kemampuan menerima pembelajaran tadi, di sini Bapak punya quiz ya. Semuanya satu baris. Semuanya satu baris. Tapi kan. Ya, maju. Jawabannya tadi. Balik diambil dari bahasa Arab yang artinya apa? Sampai, betul. Miki bahasa termasuk junub. Junub artinya kotor karena ada yang mengatakan kotor berhadas besar. Tadi tujuannya adalah ya. Sebagai kesimpulan pada materi pagi hari ini, kita semuanya pasti akan mengalami perubahan, baik perempuan dan laki-laki. Nah, hati-hati ketika kita sudah menginjak ya, kita sudah terkena kewajiban, yaitu kewajiban syariat. Jika kita melaksanakannya, kita akan mendapat pahala. Dan ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, maka kita akan mendapatkan dosa. Inilah batas kalian terkena dosa. Maka hati-hati. Ada hadis yang mengatakan, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Ketika 7 tahun, anak-anak itu sudah diperintahkan untuk sholat. Dan pukullah anak-anak kalian pada usia 10 tahun jika tidak melaksanakan sholat. Dan pisahlah tempat tidur mereka. Dan Bapak pesan, ya, tolong sekarang hati-hati dengan namanya aurat. Terus ditutup dengan baik-baik. Siap? Siap. Selanjutnya terkait refleksi pembelajaran pada hari ini. Di sini ada soal emotikon terkait apa perasaan kalian. Bisa ada dikali ya. Kalian dikali perasaan kalian terus alasannya apa? Ya. Ini kegiatan refleksi kita. Sudah semuanya untuk mengisi refleksi hari ini? Siapa yang berani membacakan hasil refleksinya? Saya. Bagus, Mas Pando. Juga karena menyenangkan sekali, tidak cuma duduk saja. Pak Anton sangat jelas saat menerangkan. Oh iya, terima kasih tepuk tangan yang meriah. Ada lagi yang berani? Ya. Ya. Karena pembelajaran hari ini sangat seru dan menarik. Oke. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih anak-anak kelas 4 atas refleksinya dan alhamdulillah hari ini gimana? Menarik? Menarik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan untuk minggu depan, Bapak akan mengadakan asesmen formatif, ya. Persiapkan untuk belajarnya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Kalian bisa? Coba sebelum? Bisa. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekian dari saya.
Untuk mengakhiri untuk ketua kelas mohon dipimpin berdua. Sebelumnya dipersiapkan untuk pulang. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.